Ya berkaitan dengan pembangunan ibu kota Nusantara. Ini memang masih menjadi fokus ya utamanya juga bagi berbagai pihak berkaitan dengan seperti apa proses pembangunan ini juga berlanjut begitu. Nah, mungkin bisa digambarkan sejauh ini Pak Akbar berkaitan dengan demand ataupun juga progres pembangunan IKN dengan efeknya kepada permintaan bahan baku, utamanya juga baja, seperti apa Bapak? Ya, makasih Iva. Kita harus lihat dulu IKN ini menjadi suatu upaya untuk membangun epicentrum pertumbuhan ekonomi baru. Bagaimana pemerintah akan membangun Indonesia sentris, tidak hanya di Jawa sentris yang sampai hari ini kontribusinya di Jawa itu kurang lebih 50 sampai 55%. Dan ini juga menyebabkan distribusi daripada manufacture ya ini terfokus di Pulau Jawa. Di hilirnya inilah salah satu yang menyebabkan biaya logistik yang tinggi, relatif tinggi. Artinya perlu segera membangun ekonomi-ekonomi baru di luar Pulau Jawa, ya, termasuk khususnya di Kalimantan Timur. Tidak hanya di situ, pembangunan masif sudah dibangun di Papua, misalnya karena isu mahalnya freight ke Papua ini jauh lebih mahal daripada mengirim ekspor ke Cina, ya, karena terbatasnya manufacture dan kawasan-kawasan industri di luar Pulau Jawa. Ini menjadi PR, sehingga inisiasi membangun IKN sebagai epicentrum baru sebagai pertumbuhan, pemerataan pertumbuhan ekonomi rasanya memang harus kita dukung. Karena akan mendorong tadi kalau ditanya mengenai kebutuhan daripada baja itu sendiri, itu sampai 5-7 tahun ke depan selama pembangunannya progres itu bisa membutuhkan kurang lebih 14 juta ton, Iva. Oke. Baja, ya. Ketika kita bandingkan dengan demand domestik ya ataupun juga nasional di tahun-tahun normal begitu tidak mempertimbangkan IKN sendiri di angka berapa begitu Pak? Sehingga kontribusi dari IKN ini bisa terlihat perbandingannya. Kalau kebutuhan nasional sendiri ya sampai tahun lalu itu bisa di angka per tahunnya 18,5 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita hampir 15 juta ton. Ya, kapasitas produksi. Cuman utilisasi daripada pabrik baja nasional kita itu baru setengahnya, Iva. Oke. Baru setengahnya, sehingga perlu rasanya komitmen daripada pemerintah untuk mengatur tata kelola import. Ya, karena ini kita bicara bagaimana ekosistem daripada supply chains ini bisa menjadi kekuatan baru dalam menjaga tata kelola supply chains dan demand nasional kita, khususnya produk baja dan agregator-agregator lainnya. Oke, artinya ketika utilisasinya ini bisa maksimal berarti bisa di rentang sekitar 30 juta ton begitu ya Pak per tahunnya? Atau seperti apa? Dan upaya yang dilakukan tentunya untuk bisa meningkatkan utilisasi dan juga produksi baja di dalam negeri seperti apa? Kalau itu memang kita harus bicara dari hulu, mid, sampai ke hilirnya. Ya, ini ekosistemnya. Artinya tadi saya sampaikan komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola ekosistem supply chains termasuk importasi khususnya baja ini menjadi perhatian khusus. Di Desember kemarin ada Permendak nomor 36 tahun 2023 yang mengatur larangan dan pembatasan importasi produk jadi, ya. Nah, ini memang yang kita dorong bahwa seyogyanya pemerintah dalam hal ini kementerian terkait, Kementerian Perindustrian dan khususnya Kementerian Perdagangan dan Kemenko Equid bisa memberikan dukungan importasi, kelancaran importasi khususnya di hulu. Artinya barang-barang modal dan juga barang-barang pendukung industri. Bukan sebaliknya memberikan karpet merah importasi untuk barang-barang jadi, ya, barang-barang finish. Karena apa dampaknya? Pasti tadi utilisasi pabrik akan semakin minim, ya, dan juga tenaga kerja
tidak akan terserap, dan daya beli daripada masyarakat juga pasti akan turun, sehingga potensi membanjirnya barang import ya akan berdampak kepada manufaktur nasional itu sendiri, Iva. Ini menjadi perhatian harusnya. Oke, tadi Anda menekankan berkali-kali seperti apa tadi rantai pasok ini betul-betul difikirkan begitu, termasuk mungkin dari sisi distribusi ataupun juga logistiknya. Nah, Pak Akbar, dari sisi mungkin logistiknya sendiri untuk pembangunan IKN dan juga dari pusat-pusat ataupun juga tempat-tempat produksi bahan baku yang ada di Indonesia, Anda melihatnya sejauh ini seperti apa evaluasinya dan apa yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya, Pak Akbar? Ya, tadi harus kita lihat dari hulu sampai ke hilir. Kalau bicara logistiknya, tentu yang tidak kalah penting adalah infrastruktur pelabuhannya. Bagaimana kelancaran handling barang-barang agregator, tidak hanya baja, di situ ada semen, di situ ada agregator batu, pasir, dan lain-lain untuk membangun infrastruktur dasar, misalnya bendungan, jalan, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, setelah infrastruktur pelabuhannya sudah bisa terkoneksi, tentu yang akan kita pikirkan carrier-nya, ya, kemampuan suplai kapalnya. Ya, kapal kalau bicara infrastruktur dasar, apalagi itu adalah konstruksi, kapalnya tentu bukan containerized, ya, tetapi break bulk vessel yang harus segera diberikan juga insentif kepada pelayaran nasional untuk segera melakukan pengadaan kapal-kapal bulk. Karena ini menjadi PR, karena beberapa waktu lalu ada terjadi keterlambatan pembangunan bendungan karena keterbatasan kapal atau tongkang untuk mengangkut pasir dan batu ke IKN dari Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Barat. Ini menjadi quick win yang harusnya pemerintah pikirkan, dan saya yakin dari kami, dari Alfi, akan fully support selama ruang dan kesempatan itu diberikan kepada private sector. Oke.